Malam ini jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan salat qasar. Ada dua faedah penting tentang bab ini jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa Islam itu agama yang sangat mudah. Semua rukun-rukun Islam yang diwajibkan kepada umatnya pasti ada keringanannya. Ya. Pasti ada kemudahannya. Sholat bagi orang yang sakit boleh sambil duduk sampai dia di posisi berbaring dengan isyarat. Berpuasa ketika sedang sakit dia menghati yang lain atau bayar fidyah. Kemudian sampai berhaji ketika dia tidak memiliki istita'ah, entah biaya perjalanannya dan sebagainya, atau tidak ada memenuhi syarat istita'ah, maka dia tidak wajib hajinya, padahal wajib hukumnya wajib. Tapi karena syarat terpenuhinya istita'ah tidak ada, maka gugur kewajiban. Ya, karena apa? Man istata'a ilaih, haji itu wajib bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi sekali lagi bahwa Islam itu agama yang sangat mudah, gampang. Semua yang diwajibkan pasti ada keringanan. Salah satunya adalah qasar. Ya. Jadi yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Faedah kedua, bahwa syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa tata cara sholat sesuai dengan keadaan. Ya. Dimanapun kita berada, apapun kondisinya, kita melaksanakan sholat sesuai dengan kondisi kita. Ya, ketika safar nanti ada jamak dan qasar. Bahkan ketika dalam keadaan takut ada tata caranya. Ketika dalam kondisi perang ada tata caranya. Dan bagi laki-laki tidak ada alasan dia meninggalkan sholat. Ya, ketika sakit ada fikihnya sholat bagi orang yang sakit. Bagi laki-laki tidak ada alasan apapun ya dia meninggalkan sholat. Apa? Sudah diatur sedemikian rupa tata cara sholatnya. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu sempurnanya syariat Islam, apapun kondisinya, maka salah satunya syariat sholat diatur sedemikian rupa sampai keadaan khauf hanya 1 rakaat sholatnya. Misalnya sedang terjadi huru-hara, bencana, dan itu waktu sholat, dia mau sholat waktu, dia sambil berlari. Nah itu tata cara sholat khauf. Di perang juga diatur tata cara sholatnya. Nah kalau bagi orang berilmu, dia akan melihat betapa mudahnya beragama Islam. Bagi yang berilmu, ya, dia paham ketika perjalanan, oh seperti ini tata cara sholatnya. Dia ketika safar tidak perlu puasa karena dia mengamalkan sunnah, mengambil rukhsah. Bagi orang safar tidak wajib puasa. Maka inilah keutamaan orang berilmu, melihat syariat Islam itu begitu gampang untuk diamalkan. Salat qasar. Jadi pada asalnya safar itu adanya kesulitan untuk melaksanakan perintah Allah, hukum asal. Karena zaman dulu ya, terutama juga haji, orang resikonya mati. Ya belum sampai ke Masjidil Haram dibuang. Ya, kadang transit nyari uang dahulu. Itu masyaqqah. Demikian juga dalam sholat perjalanan. Dulu kita merasakan betapa beratnya naik bis, jalannya masih rusak. Ya berapa jam ke Jakarta belum ada tol. Ya luar biasa. Itu ada masyaqqah, kesusahan, kesulitan dalam mengamalkan ajaran Islam. Maka safar adalah syariat sholat yang diatur untuk ya dilakukan bagi orang yang mengalami kesulitan karena perjalanan. Rasulullah SAW bersabda, "As-safaru qit'atun minal adabi yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabuhu wa nawmahu fa idza qada nahmadahu falyu'ajjil ila ahli." Safar adalah cuilan azab, sepotong azab.
salah seorang di antara kalian menahan makannya, minumnya, tidurnya. Jika seorang telah selesai menyelesaikan urusannya, maka hendaklah segera kembali ke keluarganya. Sekalipun pada kenyataannya sekarang perjalanan enak, pesawat Jakarta 30 menit, ya, dengan merasakan baru ngelam dikit sudah nyampe bandara Jakarta. Tapi hukum tidak hilang. Naik bis sudah enak sekarang, bis sleeper, ya, tetapi syariat tidak bisa hilang, ya. Jadi sekalipun fasilitas, ya, sekarang tambah nyaman, tetapi hukum syariat tidak bisa hilang. Tetap syariatnya diamalkan. Sekalipun pakai ke Jakarta pakai pesawat, tetap kita selama di sana hukumnya safar. Selama tidak ingin menetap di sana, hukumnya safar. Ya. Jadi panjenengan punya tugas misalnya dinas atau jenguk saudaranya, sekalipun 20 hari, selama tidak punya niat untuk menetap, boleh dikosor sholatnya. Ya, jadi di rumah 2 rakaat terus 2 rakaat. Tapi kalau berjamaah tetap ikuti jamaah. Di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats bil yahudiyyati wala bin nasraniyati, walakinni bu'istu bil hanifiyyati sabah." Aku tidak diutus dengan agama Yahudi dan Nasrani, akan tetapi aku diutus untuk membawa agama yang lurus lagi mudah. Banyak toleransinya dalam beragama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru." Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Intinya apa? Kesusahan-kesusahan seorang dalam bersafar menjadi sebab dibolehkannya mengqasar sholat, ya. Tetapi juga kemudahan yang ada saat ini, transportasinya, jalannya yang halus, sarana dan sebagainya memudahkan, tidak juga menghilangkan syariat qasar, artinya tetap berlaku, ya. Kayak kemarin saya mudik pakai motor, jalannya halus, enak, ya nggak capek, ya tetap qasar. Kenapa? Sunnah orang berkeliar adalah dia mengambil rukhsah, ya, yang diberikan oleh Allah, ya, kepada hambanya. Jadi sunnahnya dan tetap diambil rukhsahnya. Kemudian Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faradallahu salata ala lisan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khawfi rak'atan. Allah mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat dalam keadaan mukim. Jadi kalau kita tidak dalam berpergian, salatnya standar 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Ya. Kemudian wa fi safari rak'ataini, 2 rakaat pada saat safar atau bepergian. Jadi kalau kita bepergian, dinas, piknik, kenapa? Selama mubah perjalanannya. Wa fil khawfi rak'atan, dalam keadaan takut 1 rakaat. Dan salat qasar juga sebagaimana tadi disinggung, dalam keadaan aman, entah itu sarana transportasinya, pesawat, mobil dan sebagainya, tetapi tetap berlaku hukum sholat di qasar. Jadi diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah berkata, "Qultu li Umar bin Khattab," ya, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, "Tidaklah mengapa kalian mengqasar salat jika kalian takut diserang orang kafir? Kemudian sungguh sekarang orang-orang sudah merasa aman." Maka Umar bin Khattab menjawab,
Aku pernah merasa heran dengan perkara yang sekarang membuatku heran. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara tersebut. Kata Rasulullah, itu adalah sedekah Allah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Masya Allah. Sebab diperbolehkannya mengqashar. Yang pertama, karena perjalanan. As-salatu awwalu ma furidat raka'ataini faqarat salatus safari wa utimmat salatul hadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, salat itu pada awal diwajibkan adalah 2 rakaat. Jadi asal muasal hukum asal salat itu diwajibkan 2 rakaat. Kemudian salat ketika safar ditetapkan 2 rakaat, dan salat untuk orang yang mukim disempurnakannya ini menjadi 4 rakaat. Dan hukum salat dengan diqashar adalah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya apa? Jika diambil lebih utama. Ya, nggak apa-apa, saya bisa bawa mobil sendiri, kan sewaktu-waktu bisa singkat. Ya tetap sah salatnya, tapi apa? Lebih disukai diambil rukhsah. Karena kata Rasulullah, ambillah. Allah sudah memberi kemudahan kepada umatnya ketika safar, sholatnya 2 rakaat. Itu sedekah dari Allah untuk umat manusia, untuk muslim. Kata Rasulullah, ambil. Ya. Jadi sekalipun kita perjalanannya tidak mengandung kesulitan ya, tapi seenak-enaknya kereta kejut juga ya punggungnya ya. Seenak-enaknya seumpamanya jok pesawat, jok mobil, jok bis, tetap saja keju ya, kakinya pegel. Nah itulah makanya kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya. Jadi kesusahan, kerepotan, kepayah itu mendatangkan kemudahan. Makanya di dalam riwayat Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah suka jika rukhsahnya, keringanannya dilaksanakan, sebagaimana dia benci bila maksiatnya dilaksanakan. Jadi Allah lebih suka kalau hambanya milih ngambil rukhsah. Ya. Jadi jenengan safar 3 hari Jakarta bulan itu sholat puasa, sholat namanya safar 3 hari Jakarta ke Surabaya, ambil rukhsahnya 2 rakaat setiap sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Kenapa? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah suka jika rukhsah atau keringannya dilaksanakan atau diambil oleh umat. Makanya hukumnya sunnah muakkad, ditekankan. Ya. Sekalipun ada orang kok ragu-ragu ya, nggak terbiasa. Ya. Jadi sudah sampai di Surabaya, di hotelnya, di rumah saudaranya kok kurang malam. Ya kurang malam ambil rukhsah 2 rakaat, milih 4 rakaat sah sholatnya. Karena belum terbiasa qashar. Sholat di rumah misalnya tidak berjamaah di masjid 2 rakaat, kok kurang nyaman kurang yakin, padahal boleh itu. Saya sering mengamalkannya ya. Tapi kalau berjamaah nanti ada aturannya. Tapi kalau berjamaah di masjid tempat, tetap ikut jamaah sekitarnya ya. Tapi yang jelas sunnah muakkad dan sangat ditekankan untuk diambil, karena innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Ya, sesungguhnya Allah cinta, suka jika rukhsah atau keringannya diambil atau dilaksanakan. Ya, maka jika seorang musafir menyempurnakan sholatnya atau tidak diqashar, maka sholatnya tetap sah. Ya, baru pertama mengamalkannya atau baru tahu, tapi kok nggak tenang ya, biasanya sempurna. Ya, maka ya sah sholatnya. Ya, dia tidak mengamalkan sunnah, mengambil sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa keringanan
untuk mengqashar atau meringkas sholatnya. Kemudian batasan jarak untuk diperbolehkan mengqashar ada 20 perbedaan jemaah sekalian di antara ulama. Pusing nggak? Pusing ya. Maka yang paling kuat, yang paling mungkin adalah disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Namanya bahasa fikihnya. Kita pergi ke Gelangu belum dikatakan safar, ya, maksudnya. Tapi begitu ke Karanganyar kita meyakini bahwa itu sudah safar. Karena kebiasaan kita ke apa namanya yang Umbul Ponggok apa namanya kan jauh itu, tapi kita meyakini safar karena urfnya belum mengatakan safar. Atau ke barat ya Kutuarjo kita punya ya, padahal beda sedikit. Purworejo kita sudah meyakini safar. Jadi kebiasaan kita itu menentukan hukum sah. Atau zaman dulu itu ya batas terakhir rumah yang kita lewati. Ya, kalau zaman bukan sekarang kan cuma dibatasi Gapura perbatasan. Ya. Jadi kalau ke Kutuarjo kan masih Jogja nih. Orang masih meyakini masih Jogja nih. Tapi begitu lewat selamat datang Purworejo, kita sudah berubah keyakinan kita bahwa ketika masuk Purworejo sudah meyakini safar, padahal cuma lewat Gapura, yang itu namanya urf. Kita ke Gunung Kidul, kita belum meyakini safar karena masih Jogja. Atau kita sekarang Klaten, begitu Gapura, DIY belum safar. Ya, padahal ya itu yang namanya urf. Makanya Rasulullah SAW tidak menjadikan batasan jarak, tapi disesuaikan dengan urf kebiasaan masyarakat. Di antara 20 perbedaan tentang jarak banyak di mazhab Syafi'i, kalau tidak salah 86 km. Sama mana itu? Saya pernah kemarin 80 km. Jadi yang paling kuat insya Allah bahwa disesuaikan dengan urf. Kalau saya pernah membaca tentang itu adanya, kalau orang dulu itu kan masih rumah jarang. Pebulan ketika itu pergi itu di rumah terakhir terus kita lewat pebulan yang itu semasuk tidak itu bulan itu setelah melewati itu baru sudah safar. Kalau sekarang kan batasnya selamat datang atau selamat jalan. Ya kalau sekarang itu. Jadi keyakinan kita bahwa kita sudah meyakini itu safar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi kita tidak perlu pusing ya harus pakai handphone kita sudah berapa kilometer. Jadi menurut kebiasaan masyarakat setempat. Kalau sudah dikatakan safar, kita ke Karanganyar kita sudah itu safar. Ya. Atau ke sana Boyolali kita sudah meyakini itu safar. Padahal batasnya cuma Gapura atau Gerbang selamat jalan kota Klaten misalnya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan safar bahwa batasan waktu seorang boleh mengqashar sholat ketika dalam perjalanan atau sedang dalam bepergian. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, ia berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitabuka isrina yauman yaksuru sholata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari, beliau tetap mengqashar sholat. Ya. Kita pergi ke Jakarta untuk dinas, ya paling cepat dinas seminggu lah, jangan dinas atau tugas ke Papua 20 hari. Selama itu kita boleh mengqashar jamaah sekalian. Ya Rasulullah ketika di Tabuk 20 hari dan sholatnya mengqashar terus. Kata beliau, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Alina 'alaina salji wa nahnu bi Azerbaijan sittatu ashhurin fi ghazati qala Ibnu Umar wa kunna nusalli rak'atain." Ketika musim salju dan kami sedang berada di Azerbaijan 6 bulan. Masya Allah, 6 bulan, setengah tahun. Ketika itu penaklukan
selama 6 bulan sholat dua rakaat. Ya, kita udah gak betah ya biasa. 6 bulan bayangkan, setengah tahun mengkosor sholatnya. Karena kalau tidak ada batasan jamaah sekalian selama safar. Sehingga ketika seorang pergi ke Ponorogo ya untuk keperluan dan berencana menyelesaikan urusannya dan tidak ingin menetap, ya, dan di situ bermalam seminggu, maka dia selama seminggu itu sholatnya boleh dikosor. Jadi niatnya, poinnya adalah tidak memiliki niat untuk mukim. Ya, dia hanya di situ untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berbeda dengan saya merantau mau kerja di Surabaya, ya sudah jelas kalau selama dia tidak kosong karena memang sudah menetap di sana selama bekerja. Berbeda ketika saya diutus ke kota lain untuk menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan dinas, bukan kerjaannya yang di sana. Jadi diutus oleh kantor selama sebulan, maka selama sebulan mengkosor. Itulah diantara kemudahan ya, sekalipun kondisinya aman, maka hukum kosor tetap berlaku. Lagi-lagi itulah agama Islam. Ada catatan penting Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, musafir bermakmum kepada orang mukim atau orang yang tidak dalam perjalanan, maka ia harus menyempurnakan sholatnya bersama imam. Misalnya saya singgah ketika dalam perjalanan bermakmum kepada jamaah masjid tempat, maka sholatnya sempurna. Kalau bermakmum, ya, sebagaimana ada pertanyaan, ya, pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang musafir mendapati 2 rakaat dari sholat satu kaum yang mungkin bukan tidak dalam perjalanan. Apakah 2 rakaat tersebut sudah cukup baginya atau ia harus melakukan sholat seperti kaum tersebut? Maka beliau tertawa dan berkata, ia melakukan sholat seperti mereka. Jadi kalau kita berjamaah kepada penduduk setempat dan kita singgah untuk sholat, maka kita harus menyempurnakan sholatnya. Kemudian yang kedua, apabila orang mukim ya bermakmum kepada musafir, misalnya saya singgah di kota A misalnya, itu nggak ada imam, ya, terus saya diangkat menjadi imam, maka musafir tersebut disunahkan untuk mengkosor sholatnya, sementara yang mukim melanjutkan sholatnya. Kemudian apabila seorang lupa tidak melaksanakan sholat di rumah, kemudian dia berangkat safar, jadi berangkat ke Jakarta karena buru-buru lupa sholat zuhur, ya karena asar busnya berangkat, maka ketika sedang safar dia boleh mengqadha secara qasar. Nah, pas istirahat di peristirahatan, oh iya tadi zuhur belum sholat. Nah, posisi qadhanya boleh dengan 2 rakaat karena dalam keadaan safar, masya Allah. Jadi sholat karena lupa itu mengqadha. Nah, posisi mengqadhanya karena sedang safar, maka boleh mengqadhanya 2 rakaat. Padahal yang ditinggal tadi sholat zuhur sebelum berangkat safar. Ya, itulah keringanan jamaah sekalian. Ya kan mungkin karena terburu-buru atau diburu karena mungkin waktunya mepet, segera berangkat lupa sholat zuhur, dan ketika di perjalanan sholat asar baru ingat ternyata belum sholat zuhur, maka zuhurnya boleh diqadha tetapi dengan boleh diqasar karena posisinya sedang safar. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian yang disinggung, bagaimana dengan para pekerja atau mahasiswa yang dari luar kota dan dia telah memiliki asrama atau memiliki kontrakan atau kos-kosan, maka dia dianggap sebagai orang mukim. Ya. Biasanya kalau orang merantau
ngontrak atau mahasiswa ngekos, maka status seperti ini dia sebagai orang mukim. Ya nggak bisa menang saya orang Jogja kuliah di Jakarta mukim terus selama satu semester enggak. Dia untuk kasus ini dicatat sebagai mukim dan bukan musafir.